Dan untuk mengetahui lebih detail terkait mengenai informasi pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara oleh DPR, kami sudah terhubung dengan jurnalis CNBC Indonesia, Tito Bosnia. Selamat sore Tito, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat sore Maria. Akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI ini resmi menyetujui rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara menjadi undang-undang, di mana nantinya Ibu Kota Negara yang berlokasi di Kalimantan Timur tersebut akan dinamai dengan Nusantara. Usai menghadiri rapat paripurna, ini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan menghitung lebih rinci anggaran untuk pembangunan IKN karena alokasi yang bersifat dinamis. Sementara sebelumnya alokasi pembangunan IKN dipatok sebesar 466 triliun rupiah. Sri Mulyani menjelaskan setidaknya terdapat 5 tahapan pembangunan IKN, di mana tahapan krusial terjadi pada tahun 2022 hingga 2024, di mana pemerintah akan menyiapkan rencana induk yang akan tertuang dalam peraturan presiden atau Perpres. Dalam tahap awal pembangunan dari Ibu Kota Negara Nusantara ini, Menkeu menyebut anggaran dalam jumlah besar akan digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur dasar seperti bendungan, kelistrikan hingga komunikasi. Ia pun belum bisa memastikan porsi APBN yang akan dikeluarkan dalam pembangunan IKN, dan Sri Mulyani menegaskan bahwa soal porsi APBN dalam pembangunan IKN ini tidak mencapai 54% seperti yang disebut-sebut sebelumnya. Menkeu menambahkan momentum awal pembangunan ibu kota baru ini dapat dikategorikan sebagai proses mendukung pemulihan ekonomi nasional sehingga kemungkinan akan masuk dalam program anggaran PEN di tahun ini. Pihaknya juga akan mengatur kebutuhan pendanaan IKN dari APBN pada 2023 dan 2024 secara matang, mengingat terdapat kebutuhan anggaran yang besar pula untuk penyelenggaraan pemilu dalam 2 tahun tersebut. Sementara itu dalam kesempatan yang sama, usai rapat paripurna DPR RI, Menteri PPN Kepala Bappenas Soeharto Monoarfa memastikan anggaran pendapatan dan belanja negara tidak akan terbebani akibat pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN. Hal ini sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang dituangkan dalam RUU IKN yang saat ini menjadi undang-undang, dan adapun penggunaan APBN hanya bersifat bantuan dan menjadi tugas pemerintah. Terkait status Ibu Kota Negara, pemerintah menambahkan frasa baru, yakni pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Negara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita IKN. Pimpinan Otorita IKN adalah Kepala Otorita dan kedudukannya setingkat menteri yang bertanggung jawab mulai dari persiapan, pembangunan, pemindahan ibu kota, serta penyelenggaraan pemerintahan Otorita IKN. Berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia, tak ada pemilihan kepala daerah di ibu kota negara baru tersebut. Presiden RI yang akan memilih kepala otorita tanpa perlu berkonsultasi dengan DPR RI. Sementara itu terkait dengan pemindahan aparatur sipil negara ke ibu kota negara, berpindahnya pusat pemerintahan tentunya nantinya akan diikuti dengan pindahnya aparatur sipil negara ke IKN baru ini. Pemindahan ASN akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun. Pemindahan ASN dilakukan dalam horizon waktu 5 tahun mendatang dimulai pada 2023 hingga tahun 2027. Sedangkan untuk proporsi pemindahan dari para ASN ke IKN tersebut yakni sebesar 20% di tiap tahunnya, atau kurang lebih ada sekitar 25.500 ASN yang akan pindah ke IKN setiap tahunnya. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke Anda di studio. Maria. Ya, Tito Bosnia melaporkan untuk CNBC Indonesia.